Akhirnya kita coba live di TikTok dan di IG. Malam-malam semuanya, halo. Mana kan dia? Malam semuanya, balik lagi kita live bersama Nah Podium. Kita lagi nunggu buat Handi sama Arvin join ya. Menuju libur lebaran. Selamat menunaikan ibadah puasa buat yang puasa. Semoga lancar-lancar puasanya, juga lebarannya. Yang bentar lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Marketnya sepi ya guys ya. Gimana kabar Porto kalian? Handi udah datang ya? Coba live di TikTok juga. Malam sih, Halo, Intan. malam Handi. Malam. Gimana guys? Apa Di kabar? di I, IHSG yang sepi. Di ISG yang sepi. Kita mencoba menemani. Sepi banget, parah. Parah banget sepinya. Bukan parah lagi, IHSG-nya sepinya luar biasa. Iya Hari bener. ini berapa transaksinya? Nggak nyampe 10 Belum. Hari ini kayaknya belasan deh, Ci. belasan ya? Hari ini. Oh, 11,7 T doang. Ya, kecil banget. Kayak kita Hmm. balik ke tahun 2023 Iya, nih. 2023. Bener Sedih kecil deh. banget. Kita pernah transaksi di 20-30 triliun lagi tahun lalu. Iya. Ini turun lagi. Ya, gitulah. Emang pas juga momen puasa, momen lebaran ya. Terus orang kan Hmm. udah 2-3 bulan, 2-3 kali terakhir. Gue ingetnya dari 2022. 2022 itu karena perang Rusia Ukraine, itu juga begitu kita opening habis lebaran turun. Terus 2023 gue kayaknya ada kejadian juga. Terus 2024 eh 2024 itu kenapa ya? Oh ini, gue lupa. 2025 tuh terus perang tarif. Hmm. Itu tiap kali habis lebaran tuh akumulatif, apa yang terjadi di global itu biasa langsung ke kita tuh langsung ARB-nya dalam lah gitu. Jadi orang mungkin sekalian aja ya Ci, maksudnya kemarin udah crash, terus ini turun lagi, ya udah sekalian aja gitu. Ya, makanya Sekalian bener. aja kosongin yang bisa dikosongin ya dikosongin gitu. Dan ada IHSG juga yang nyangkut. bener-bener perfect storm kan. Makanya sepinya ampun-ampun. Ampun-ampunan. Ya, semoga after lebaran ini better lah ya. Cuman mungkin buat beneran balik ke bullish atau oke, mungkin Juni kali ya. Ya. Gue liatnya sih sebenarnya balik lagi. Eh, Menurut gue tuh yang paling memberikan dampak itu kan sebenarnya adalah MSCI, Moody's, eh Fitch rating gitu ya. Karena apa? Karena itu langsung direct ke kita, Hmm. sehingga impactnya juga besar. Karena Hmm. emang itu langsung dituju ke kita gitu. Misalnya ke gue langsung, lu salah begini-begini gitu. Itu Hmm. udah jelas. Kalau global itu perang yang saat ini tuh nggak direct ke kita. Gitu. Kayak Ya. contoh kita di kelas ribut-ribut, nah itu kayak global lagi ribut-ribut lah. Mm-mm. Itu kita nggak kena tegur gitu. Tapi kalau Hmm. yang kayak Moody's, MSCI segala macam itu langsung nembak ke kita. Kayak contoh mungkin murid kali ya Ci.
Kayak contoh murid, Handi, lu nggak kerjain tugas lu gitu. Ya itu yang ditegur gitu. Hmm. Lu nggak ngerjain tugas, nggak ngerjain PR gitu-gitu. Ya sama aja gitu. Jadi impact ke marketnya yang jauh lebih besar itu adalah MSCI, Moody's sama ya Fitch Rating lah. Terutama mungkin Moody's ya. Moody's itu skupnya lebih lebar sampai ke makroekonominya Indonesia, sampai ke ya sampai nggak cuman saham tapi bondsnya kita, terutama bonds itu sangat penting. Bonds itu efeknya lebih besar daripada saham. Hmm. Dan ini berhubungan dengan apa, investment grade ya, itu sangat penting banget dan impactnya cukup besar lah kayak gitu. Nah itu yang menurut gua dampaknya lebih besar ketimbang perang ini gitu. Ya. Perang ini nggak terlalu berpengaruh, pengaruh cuma udah nggak terlalu berpengaruh lah. Jadi yang gue lihat ya ini sekalian orang nggak mau ambil posisi, lebih cenderung wait and see, mumpung mau libur panjang juga. Based on history juga liburnya biasa selalu ada negatif ya. Jadi ya udah, makanya sepi banget. Gila, Sepi banget. turunnya drastis banget gitu loh. Dari Karena yang 2-3 bulan terakhir. karena orang lebih sebenarnya gini, buat investor terutama investor asing terus yang insti itu kan sesuatu yang sifatnya uncertainty itu lebih scary dibanding bad news, Ya, karena kalau bad news at least bisa diprediksi dan bisa dikalkulasi gitu. ya. Risknya seberapa banyak. Nah tapi sekarang terlalu banyak uncertainty gitu karena nggak ada yang bisa nebak dan bisa tahu keputusan yang diambil MSCI apa, requirement atau terms-nya setelah itu nanti ke depannya mereka apa yang mereka minta, ada perubahan apa. Terus kondisi Indonesia gitu ya, secara Ya, ekonomi, impactnya dari perang ini kan akan menyebabkan semua harga bisa jadi naik masih kan naik ya. lagi. Ya. Dan hutang negara Indonesia gitu kan, itu kan juga apa kebijakannya gimana. Terus udah gitu Mm-mm. tentang MBG yang bikin APBN Indonesia membengkak gitu kan. Yes. Itu kan semua menimbulkan uncertainty di market dan itu membuat rata-rata investor lebih baik memilih untuk jalan wait and see dulu gitu Betul. sampai Betul. sampai ada kejelasan arahnya kemana, baru rata-rata baru berani ambil posisi meskipun mau sahamnya secara valuasi udah pada murah, mau semurah apa ya, tapi kalau terlalu banyak uncertainty ya orang lebih cenderung Orang untuk nggak akan, wait ya and see. betul. Ya Hmm. sama sesimpel kalau orang bertanya maksudnya kenapa uncertainty itu lebih bahaya gitu ya. Lu Hmm. bayangin aja lu punya porto, kita nggak bisa ngebayangin porto kecil gitu. Bayangin lu punya kelolaan dana 1 triliun, 2 triliun. Nah, dana ini segitu besar di market kita yang kecil, itu justru yang dibutuhin apa? Kepastian. Hmm. Kepastian naik, bukan kepastian naik, kepastian arah ekonomi segala macam itu sangat berpengaruh gitu loh. Jadi oke, walaupun kepastiannya adalah jelek, ya Hmm. mereka tinggal adjust gitu, Hmm. tinggal rebalancing gitu. Bayangin, anggap itu kita lah, manajer investasinya itu kita. Gue bawa dana sebesar ini, terus gue menuju misalkan, gue mau invest di emerging market Hmm. Indonesia. Hmm. Tapi kalau kebijakan segala macam yang berpengaruh itu tidak pasti, gue bawa dana 2 triliun ini ya takut juga gitu loh. Hmm. Apalagi kita kecil. Ya. Kita mungkin kalau beli 10M, 5M kan nggak segampang kita belinya 10 juta, 100 juta gitu ya, di satu Hmm. saham ya. Katakan apa BCA gitu. Kalau kita punya dana mesti masukin size portonya, size ke satu barang misalkan BCA. Kalau misalnya 10M ya butuh berapa hari untuk kita masuk gitu. Dan kita nggak bisa, dan perlu kalian tahu, kita nggak bisa ngerusakin harga market. Which mean kita nggak bisa HK gitu. Nggak bisa HK yang, orderan berapa ribu lot, berapa puluh ribu lot, wah langsung makan aja. Nggak bisa at the market price tuh nggak bisa. Ya. Jadi mesti ada range antrinya. Nah itu butuh berhari-hari.
di kondisi yang di market yang seperti kita gini lah. Jadi itu bayangannya lah. Bayangin kalau kita kelola duitnya banyak banget, ya pasti yang kita butuhin adalah apa? Kepastian arahnya kemana. Karena yang kita invest kan negaranya, Ci. Ya, Bukan satu instrumen doang gitu loh, tapi ya. the whole negara. Ya, bahkan Gitu sih. yang dilihat dari Fitch Rating, Moody itu kan mereka kan lihat dari, Investability. ya, dan mereka ngelihat dari utang negara kan, kemampuan Iya, negara itu betul. untuk nge-handle Karena makin itu risk kan. utangnya membengkak, APBN dan kelihatan kebijakan pemerintahnya tidak cukup baik untuk membendung atau bisa nge-cover hutang itu, ya itu jadi concern buat asing. Bener. Setuju. Ini udah pada libur juga sih. Gimana? Yang nonton aja juga kering, Oh ya, sepi. kering. Karena Berarti gue ya, liatnya ya hmm, market sepi, lebih cenderung wait and see. Cuman mungkin yang ada sentimen, mungkin gue rasa selama penurunan ISG ada Row Group yang masih cukup kuat ya, Ci. Dan kita juga udah ya bahas Bauhir di kita bahas di podcast ya, podcast di kita video sebelumnya. ya, soal ada Row Group ini. Ternyata sampai so far surprisingly gue Strong. strong loh. Gue liatnya strong. AADI-nya kan, AADI-nya strong. ADI-nya, ada ADMR-nya, ada RO-nya, Hadronya hari ini ada bagus. ya mau buyback ya 4 triliun ya. Mm-mm. Gue bacanya 4 triliun. Nah, ini gue rasa juga ke depannya ya seiring dengan bakal banyak, gue rasa mungkin bakal yang gede-gede mungkin bakal mulai banyak yang buyback juga lagi sih. Mumpung harganya juga masih di bawah, kayaknya mereka lebih banyak akan melakukan buyback. Itu Terus ITMG juga menarik loh Han. Itu kalau dilihat secara konsisten ya, bahkan dari sebelum dia naik itu, rally naik itu, ya asingnya lumayan konsisten. gede banget. ZPRX, AK, BK, KZDU hari ini ya. Wah, full. Ini bagus. MCMG ya. Mm-mm. PTBA tuh juga. PTBA juga. UNTR ya. UNTR juga asingnya konsisten banget beli. Cuman waktu kemarin ya kena impact apa Cici? Martabe. Martabe ya. Itu doang. Keluar dikit tapi habis itu konsisten buy lagi. Ya, ketika udah keluar beritanya kan nggak jadi gitu kan. Cinovi dan Kohani portonya kosong nggak sebelum libur? Gue sih nggak kayaknya. Gua yang porto trading kosong, Oh, porto trading. porto yang invest yang memang harganya di bawah bantalannya masih tebel banget sih, gue masih ada sih. Jadi nggak full cash. Ya. Gue sempet share. Gue belum share di IG sih. Ntar gue bikinin kontennya. Gue udah share di grup, terus di Twitter. Beberapa strategi lah. Mungkin teman-teman bisa pakai. Oh, Halo kalau Ciko. Hah. Untuk scalping berapa tick kita harus CL kalau nunggu support terbesar, terlalu besar CL-nya? Biasanya sih Kalau 1-2% ya. kalau gue gini Han, kalau gue pakai chart 5 menit, jadi Ya, itu nyarinya juga. supportnya nggak jauh gitu. Kalaupun kelihatannya dia masih kuat, ya biasa cari titik entry-nya juga ya deket-deket support. Jadi kalau jebol support ya langsung keluar gitu. Ya, benar. Jadi jangan pakai, kalau mau scalping jangan pakai chart daily, terang aja nanti titik supportnya kejauhan. Iya, benar. Nggak bisa pakai daily, pakai 5 menit. 5 5 menit menit, kalau even gue kadang biasa. gue ngecek ini juga 1 menit. Nah. Si buminya kenapa nih? Buminya berputar, guys. Buminya berputar. Kebetulan lagi di bawah. Nggak, kalau menurut gue bumi ya satu kan memang masalahnya yang kemarin itu euforianya terlalu cepat dan karena orang lebih fokusnya ke euforia terhadap MSCI, ya kan? Terus keluarlah surat cinta MSCI, ya terang aja dia rotok gitu kan. Karena kan dia waktu itu kan proksinya ke sana. Kedua ya marketnya sepi. Ya barang yang likuiditasnya paling banyak yang rata-rata itu yang dibuang dulu gitu kan. Ya, tapi menurut gue secara story narasinya semuanya belum selesai sih. Cuman ya harus sabar aja nungguin momentum berikutnya. Ya.
betul. Yang lebih penting sebenarnya kalian perhatikan titik entry masuknya. Kalau kalian baru beli bumi di range di harga 400-an, ya itu salahnya gitu. Kenapa belinya di harga yang udah lagi rally-rallynya gitu. Iya, betul, betul, betul. Dan emang mesti always lah, maksudnya balik lagi kalian harus siap menerima, harus tahu bukan apa ya, harus tahu batasin resiko lah, itu yang paling penting sih. Mm-mm. Kena CDA, Pak PP juga lumayan berasa turunnya juga dalam soalnya nah sebelum minggu-minggu kemarin juga pemberatnya juga salah satunya dari Pak PP ya. Gue lihat Pak PP itu berusaha untuk ngejaga karena beberapa sahamnya juga ada di MSCI, jadi itu ada level-level harga tertentu. Kita ingat Adaro dulu ya, Ci. Mm-mm. Adaro kan itu Adaro itu diturunin ke ini kan. ADRO itu diturunin ke middle cap ya di IHSG gitu. Karena di IHSG di MSCI karena kan di level kalau nggak salah dia mesti jaga di atas 3.000 untuk bisa stay di big cap global cap-nya MSCI gitu. Tapi kan ternyata turun kan. Nah, itu makanya diturunin gitu. Halo Gimana, Vin? Alvin, halo Halo, Vin. Vin. Halo. Lu Aman, Vin. namanya bentar. CDI itu sebenarnya kita tuh udah ngebahas dari waktu CDI itu di 2000-an dan kelihatan banyak seller kan, dan dia nggak bertahan. Dan kita sepakat membahas bahwa CDI ini ya nggak ada, so far belum kelihatan ada kepentingan untuk apa-apa gitu kan. Dan terlihat malah justru banyak seller gitu, banyak ada distribusi. Jadi kita memang avoid, kita memang udah nggak main di CDI. Yes. Dan kita juga ngerasa kayak kita juga udah sebut berkali-kali ya sebenarnya ya barang-barangnya Om PP, kita tuh cinta sama barang-barangnya Om PP, tapi ya menurut kita untuk tahun ini memang kelihatannya memang bukan ke sana gitu loh anginnya. Udah ganti lah, udah 2-3 tahun ya. 2 tahun dari brand IPO 2023. Ya. Ya kan karena mereka semua udah berhasil masuk MSCI. Jadi kemungkinannya ya either cuman maintain harga atau sekarang kena isu surat cinta dari MSCI ya rata-rata rontok. Mungkin nanti gue rasa ada fasenya dia ngebase dulu gitu ya, ada akumulasi. Mungkin nanti setelah itu kita bisa juga lirik dan menurut kita bisa menarik lagi, tapi mungkin belum dulu gitu sekarang. Yep. Gimana, Vin? Gimana, Vin? Salesnya nggak bener CDI ya. Ada yang komen. Gimana? Gak ada apa-apa sih. Ya, So far masih ini ya. Udah siap liburan ya? Iya sih, karena gak tahu, gue sih kemarin lah sendiri gitu. Tapi Iya, gue ada lihat. ya lu ada lihat kan. Jadi sebenarnya sama sih sebenarnya, maksudnya ya memang transaksi menjelang Lebaran itu kan cenderung turun memang. Kalau kita lihat sebenarnya bukan baru minggu ini kan, sudah dari minggu lalu sebenarnya. 2 minggu yang dari lalu. Minggu lalu kan. Jadi memang ya transaksi itu cenderung turun sehingga marketnya itu seems gak rasional aja gitu. Contohnya misalnya gampangannya gitu ya. Harga minyak kan hari ini naik ya. Energi turun 6%. Yang bener aja. Iya. Medco masih mending, masih naik. Masih mending. Medco masih naik 3% kan. Energinya malah jebol. Kan aneh kan? Enggak, tapi energi itu kan udah rally duluan, dia kan udah naik kenceng banget loh sampai 2000 dari 1300-an ya kalau nggak salah. Benar. Waktu itu tapi energi itu sebenarnya story-nya belum selesai. Dia akan ada beberapa corporate action, tapi memang kalau dilihat secara teknikal itu arahnya koreksi dulu. Dia biasanya memang karakternya kalau kalian perhatikan, karena kan gue memang ngikutin ya, gue lumayan sering trading di situ gitu. Karakternya energi itu dia biasanya rally kenceng, abis itu koreksinya lumayan tajam, abis gitu dia konsolidasinya agak lama, agak panjang, ntar baru dia tiba-tiba bisa rally lagi. Ya, sebenarnya poinnya adalah memang market saat ini tuh ya
retail versus retail aja kalau gue bilang Iya, gitu. retail Iya, versus iya. retail. Jadi banyakan ininya apa Iya. scalpernya. Dan maksudnya hmm, kalau orang mengandalkan murni maksudnya kayak technical or anything, ya balik lagi technical jadinya kadang nggak berapa relevan gitu ya ketika marketnya itu likuiditasnya tipis. Bahkan kita lihat misalnya seperti Inco Teams gitu ya. Itu lucu banget, bid offernya aja cuma ratusan gitu. Aneh kan gitu. Dewa cuma puluhan ribu gitu kan. Ya Biasanya jadi ratusan ribu kan. Biasanya ratusan ribu. ratusan ribu. Jadi nolnya hilang satu gitu. Iya. Jadi nolnya hilang satu. Jadi ya gampang banget turun akhirnya. Makanya volatilitasnya kan gila kan. Kalau kita lihat kadang gini, kadang yang gue perhatiin tuh kenapa kok gue bisa menyimpulkan itu player versus player atau retail versus retail. Karena ketika sentimen positif gitu ya, waktu kemarin kan kalau nggak salah yang Donald Trump gencatan senjata hari apa itu ya? Selasa apa Rabu? Selasa, 2 hari yang lalu. Yang oilnya koreksi. Itu market ya, yang oilnya koreksi dari 120 ke 80-an. 80-an ya. Habis itu marketnya kan langsung jam kan, gitu kan. Habis itu rata. Ya kan? kayak habis beli terus nge-hold semua gitu kan. Kayak nggak ada volatilitas, jadi cuma gitu. Nggak ada volatilitas gitu. Nah, habis itu waktu kemarin kalau nggak salah market kan mulai nggak jelas kan arahnya, ada wifi yang naik, terus ada ini yang naik, nggak jelas pokoknya. Iya, nggak jelas Sektornya nggak jelas. Tiba-tiba wifi naik lah. Nah akhirnya hari ini wifi-nya kemarin naik 7%, hari ini minus 7% juga gitu kan. Jadi aneh gitu loh. Itu kelihatan gitu banget ya. Iya, jadi memang kelihatan bahwa marketnya ini lagi player versus galau. player aja, gitu. Dan galau itu kan sebenarnya kalau kalian lihat secara teknikal itu bisa kelihatan dari kita biasanya bilang itu candle sandwich ya. Iya, Candle hijau sama candle merah besokannya kurang lebih sama gedenya. Itu menunjukkan bahwa marketnya tuh galau. Iya. Mau hold takut jadi jualan gitu. Mau apa ntar dia turunnya terlalu dalam buru-buru dibeli lagi. Buru-buru dibeli lagi. Iya, bener. Ya marketnya masih galau sih, super galau kalau gue ngeliatnya. Jadi Ya sebenarnya isinya benar versus player versus play, jadi isinya apa ya short trader semua. Iya. Trader sumbu pendek semua. Ya. Kesenggol dikit langsung rame-rame Langsung keluar. Langsung ambrol. Dan perhatiin aja waktu hari Selasa ya, gue ingat banget tuh. Waktu itu gue ingat big caps-nya, mover-nya ya, itu merah semua. Brand, aman tuh merah semua. Kita tuh ketolong gara-gara Teams naik 14%, Inco 8%, gitu kan. Jadi kelihatannya itu lebih dari 5%, tapi yang indeks movernya ini drop. Nah, yang jadi bahaya itu ketika indeks movernya drop, ininya juga ikutan at least kuning gitu. Kuning hijau tipis. Nah, marketnya merah, retail juga lihat kan, wih marketnya merah, buang, nah jadi trade gitu. Itu yang terjadi. Pokoknya nggak boleh ada satu yang ke-trigger gitu, pasti udah langsung ikutan tuh semuanya. Betul, kalau gue lihat sih gitu. Kalau yang buat orang baru sih pasti mabuk banget sih di market. Wah, mabuk sih. Masih mual-mual. Tapi kalau kalian mau ambil positif justru market yang kayak gini itu good timing for apa ya? Belajar. Buat belajar. Satu belajarnya tuh nguatin mental. Kedua belajarnya lu makin memperdalam saham yang lu pegang, lu makin lu pelajarin harusnya lu bener nggak megang nih barang gitu. Karena kalau salah lu harus jump buru-buru keluar. Bener. Iya. Bener. Apa masih bagus beli big banks di saat ini? Ini pertanyaan yang banyak banget. Dari kemarin gue dapat pertanyaan yang sama. I don't think tahun ini tahunnya Big Bang sih. Iya. Makanya balik lagi. Kecuali lu memang view-nya buat panjang dan beda. Long term banget invest, ya cicil aja. Tapi cicil sekarang juga, maksud gue nanggung sih, karena kan udah mau dividen juga udah mau bagi. Biasa habis dividen ada gap down, turun. Terus kedua ada rebalancing dari MSCI. Kalau kan kemungkinan besar Indonesia tuh di downweight, terutama big banks-nya. Nah, kalau itu di downweight, big banks berarti pada turun lagi. Itu kesempatan. Mendingan cicil belinya ya tunggu itu aja sekalian gitu. Kalau nggak, tiap penurunan 5% nambah 10% bobot. Betul. Misalkan lu target BCA gue masukin 10 juta.
Mm-mm. Tiap kali BCA turun 5%, ya lu nambah cicil. Tiap kali turun 5%, cicil sampai BCA 100. Hus, hus. Terkena somasi lu, Han. Bercanda, Gua guys. gua gua nggak ikut lo ya, Gue gua nggak nggak ikut lo, ikutan ya. nggak ikut lo ya. Bulan Mei kan nanti Bulan Mei ya, yang keputusannya ya. next rebalancingan bulan Mei. Jadi Mm-mm. kalau kalau gue sih melihat kalau mau beli Big Macs ya tunggu Mei aja, lihat nanggung lah sekarang. Yep. Ya kecuali kalian tipikalnya memang ya mau holdnya sampai panjang banget deh beberapa tahun terus cicilnya pelan-pelan ya boleh juga sih. Play aja ya. Tiap kali ada ya koreksi dalam, IHSG koreksi dalam, Big Banks ya kayak BCA di bawah 7.000 ya kan? Mm-mm. Dulu nawar-nawar nggak dapat, sekarang dengan mudah dikasih. Iya, bisa berkali-kali lagi. All Iya, you can eat, all you can all you eat. can eat. Dikasih Tapi sekali tapi dikasih gue langsung Bro. sampai bawah. Jadi nggak support 1 doang, sampai support 5 tuh sampai Iya, bawah. dikasih semua. gini, ada satu fenomena yang sebenarnya menarik, tapi sebenarnya mungkin banyak orang tahu, cuman nggak gitu sadar gitu kan. Kalau kita Apa lihat itu? Kospi, Bovespa itu kan rally ya. Menurut gue itu rally-nya beneran rally secara inflow. Ada beberapa orang yang mungkin membandingkan IHSG itu kelihatannya rally. Tapi kita rally-nya itu sebenarnya karena saham-saham Konglo. Yap. Betul kan? Yang akhirnya kita tahu setelah dibuka free float-nya segala macam ternyata kecil banget. Makanya naiknya rally-nya kenceng banget. Sedangkan IHSG trennya dan Big Banks itu berlawanan arah. Dan Big Banks itu lebih represent kondisi real ekonomi Indonesia menurut gua. Yep. Jadi sebenarnya kondisi real ekonomi Indonesia itu belum recover atau belum balik uptrend, tapi justru kebalikannya. Nah, IHSG-nya kelihatannya very strong uptrend tahun 2025 kemarin kan karena didukung oleh saham-saham Konglo Konglo ya. yang lagi pada ngejar MSCI. Yep. Betul. Yeah. Jadi ketika MSCI Rontok ya, ngambek, rontok. ngambek gitu kan, terus di ghosting ya rontok semua. Kospi berapa Kospi? Kospi hari ini minus, nggak nyampe 0,5%. Ya Indonesia kan mantap kan memang kan ROA-nya ya biasa lah. Kalau kita lihat kan return on ROA-nya asset 300%. 300%. Jadi reward segini resikonya juga tinggi gitu loh. Iya, Pada iya, masa benar. nggak ngerti sih. Volatilitasnya tinggi ya. Iya, kita kan mau mengejar return kan. Gitu. Iya. Gitu guys. Ayo dong kasih pertanyaan yang seru dong, jangan ISG, sahamnya apa. ISG apakah selalu turun saat pembukaan setelah Lebaran? Ya itu tadi gue bilang di awal ya. 3 tahun terakhir, 4 tahun terakhir tuh turun. Selalu ada sesuatu gitu loh. Kan kalau biasanya 3 tahun 4 tahun biasanya kan tahun kelima masih akan lanjut kan trennya kan. Biasanya Iya. begitu. Sebenarnya ada penjelasannya, Han. Kalau menurut gue logikanya gini. Sebelum libur, karena liburnya tuh kan lumayan panjang. Jadi sebelum libur tuh rata-rata semua sudah keluarin duit, terutama yang smart money, big money ya. Diam Betul kan? parkir. Udah mengamankan posisi. Nah, ketika mereka setelah selesai liburan, mereka mau masuk lagi, ya kan maunya lebih di harga bawah dong. Iya. Nggak mungkin naiknya maksudnya masuk ngejer cuman gitu. Masalahnya 4 tahun terakhir itu tiap Lebaran tuh selalu ada konflik global gitu, Ci. Iya. Ingat gua, ya itu yang nge-trigger marketnya kayak gap down gitu-gitu lah. Kayak contoh kayak tahun lalu kan? Tanggal 17 ada rapat The Fed, tanggal 18 ya libur. Agak ngeri-ngeri sedap mau ke Lebaran. Gue Ya, bilang nggak terlalu ngaruh sih. Ya better nggak usah. Ya kalau memang fear ya lebih baik tunggu sekalian pasti aja. Nggak usah pegang barang. Jangan takut ketinggalan barang lah. Gosip isu perang mah bukan gosip, bukan isu bener. Menutupi masalah private credit. Oh, US ya. US ya, tapi kan
Sekarang yang at least yang kita lihat, yang kita hadapin kelihatannya memang ada perang, ada tensi lah. Tensi. Apapun yang di belakangnya tujuannya segala macamnya ya sifatnya konspirasi. Yap, yes, Ketika yes, yes, narasi yes. bertemu Dengan konspirasi. konspirasi. Balik lagi. Tagline kita yang baru ya. Yang baru. Ketika narasi bertemu konspirasi. Tapi ya gue juga gue tetap merasa bahwa everybody ya kita udah cannot suffer any longer dari perang ini. Jadi kelihatannya memang ada salah satu pihak pasti yang akan memaksakan ini untuk berhenti. Yang jadi kekhawatiran karena terlalu lama dibully, bisa jadi yang satunya nggak mau berhenti. Udah kadung ibaratnya gitu. Yang ngebully tadinya cuma niatnya bentar aja gitu. Kebablasan. Terlalu lanjut. Iya, suaranya kenapa gema ya? Di tempatnya Handi kayaknya. Soalnya gue coba mute. Oh, coba gue. Tes. Coba Vin ngomong. Si Handi lagi mute ya? Iya. Oh iya, benar. Hati. Iya, benar. Oh, Dari gue Handi. ya. Soalnya echo. Kalau ini masih echo nggak? Tes. Kalau lu yang ngomong nggak echo. Oh. Kalau lu yang nggak ngomong nggak echo, tapi kalau kita yang ngomong echo. Oh, gue berarti gue kayaknya tahu. gue terlalu deket sama ini. Oh. Yaudah gue gini aja. Kalau gini gimana? Oh ya, ini aman. Oke. Ini aman ya. Oke. Masa gue jauh ini? Masih echo. Masih. Kayaknya Handi harus matiin, dia baru buka kalau dia ngomong. Kalau dia ngomong kita diem. Sudah tidak gema. Enggak, gue nggak matiin, Ci. Udah aman ya? Udah pada aman. Tes. Aman? Oke, sip. Aman ya? Oke. Masih. Oke. Masih gema. Masih astronauti. Nggak ikutan gue. Nggak ikutan. Oh, masih Gua ya, masih. Nggak ikutan. Ya udah, Oke. gue mau ngomong, gue baru unmute. Oke. Jadi, apa yang mau dibahas? Nggak ada pertanyaan lain apa ya? Nggak ada pertanyaan lain gitu yang seru gitu. Apa yang mau kita bahas gitu. Nggak ada yang seru apa? Konspirasi apa kayak gitu kan. Seru ya. Dan question box nggak ada pertanyaan ya? Jadi kita nanya, jadi Lebaran kemana guys? Lebaran? Nelson Marzuki tuh mau ada pertanyaan kayak Nelson Marzuki. MBG bakal stop nggak ya? Kayaknya sih enggak ya. Belum ada tanda-tanda MBG bakal stop ya. Lebih ke arah Stop modifikasi jadi sashimi lele ya. Bodoh, sashimi lele. Sashimi lele. Kayaknya nggak akan di stop, cuman tapi kalau potensi mengurangi anggarannya ada nggak menurut kalian? Tergantung dari harga minyak berapa. Kalau harga minyak stay di sekarang kan kalau gua nggak salah ingat ya, asumsi APBN itu US dollar tuh 16,5. Oilnya itu 70. 70 itu maksudnya bukan ini doang ya, tapi average setahun. Iya. Jadi dari Kontrak. tahun 2000 ya kontrak kan. Nah, kalau kita lihat nih, ini kan bulan Maret ya. Berarti ya kita asumsikan lah ya 90, ya tergantung dari eskalasi perangnya kan gitu, seberapa besar dan seberapa lama. Itu kan tergantung kan dari situ kan. Jadi kalau misalnya APBN-nya itu kena $90 per barel, katakanlah lebih lah dari 70, tapi lu harus hitung juga kursnya. Karena asumsinya APBN itu 16,5. Gitu. Sekarang itu sudah 16.900 kan. Itu loh. Jadi ya sekarang itu kita nggak bisa mungkin kalau kita itu bisa mengontrol dari sisi internal kita kan.
Tapi ini faktor eksternal yang jauh lebih berpengaruh gitu. Gue lihat kalau misal kita itu kena dari dua sisi karena internalnya kita itu lagi bermasalah, eksternalnya kayak begitu gitu. Jadi dua sisi nih gitu. Nah, tinggal masalah yang mana yang ditimbang harus diselesaikan dulu gitu. Nah, itu yang gua belum melihat sampai sekarang gitu. Kayak gitu sih kalau gua lihatnya. Jadi it depends ya. Sama balik lagi sama yang paling problem itu adalah mengenai DSR. Jadi kalau teman-teman mungkin baca gitu ya mengenai debt service ratio itu adalah perbandingan antara bunga utang dibandingkan dengan pendapatan negara gitu. Nah, sekarang itu debt service ratio-nya pemerintah itu di sekitar 40 sekian persen gitu. Jadi another 60% itu baru bisa dipakai oleh pemerintah kan gitu. Nah, dari 60% itu ada 10% itu sudah dipakai untuk MBG, 10 sampai 15% gitu. Nah, berarti sisanya ini yang digunakan untuk yang lain-lain gitu kan. Jadi posnya itu makin lama makin kecil gitu. Nah, itulah yang kayaknya ada perlu realokasi anggaran gitu. Kalau gue bilang sih. Jadi mungkin MBG-nya nggak full scale, mungkin MBG-nya dikurangi, tapi dikurangi ke daerah-daerah yang benar-benar membutuhkan gitu. Menurut gua itu lebih efektif untuk sekarang ini karena memang ya kalian lihatlah Pak Purbaya dari gemuk itu pada saat dilantik sekarang jadi kurus kan. Nah, itu udah tahu artinya ya kan? Gitu. Gitu Gila, guys. drastis banget ya. Drastis loh. Karena balik lagi kan sebenarnya kayak kita punya perusahaan, ketika kita mengerjakan suatu project kan itu ada tujuannya kan, goals-nya apa yang mau dicapai, terus ada hitungan review-nya, feedback-nya seperti apa. Nah, dari data di situ kan seharusnya bisa dilihat apakah project ini sesuai target, sesuai tujuannya gitu, goal-nya tercapai apa enggak. Kalau goal-nya tidak tercapai dan justru malah mengakibatkan cost yang besar terhadap company, itu kan harusnya either di-cut budgetnya atau diganti project-nya. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah laporan data yang dikumpulkan itu, laporannya itu benar apa enggak. Nah, karena itu yang menentukan nanti keputusannya, mau di-cut kah budgetnya atau enggak. Kalau menurut gue ngeliatnya lebih kayak gitu. Jadi, kalau datanya itu nggak benar, kalau datanya cuma diperbagus, kan jatuhnya jadinya seakan-akan project MBG ini sesuatu yang berhasil, sesuatu yang baik. Kan MBG dibuat tujuannya untuk apa? Supaya orang punya duitnya di-keep. Yang tadinya di-spending buat makan di-keep, jadi terus mereka yang kerja di buka dapur segala macam dapat pendapatan, ya kan? Mereka dapat gaji, dapat pendapatan yang nantinya diharapkan itu putar ke ekonomi. Jadi ngeputar lagi roda konsumsi. Nah, apakah itu sekarang kejadian? Atau malah justru membuat anggaran belanja pemerintah, belanja negara malah jadi makin membengkak karena ini cost-nya gede, nggak kecil. Sedangkan impact yang diterima by end user itu kita lihat kan udah berseliweran di mana-mana gitu ya, makanannya makin lama makin shrinking gitu. Mungkin di tempat-tempat tertentu doang nih yang mesti kelihatannya bagus MBG-nya gitu, laporan yang diterima ke atasan kelihatannya bagus. Nah, itu yang bisa bikin tuh jadi blunder. Jadi kebijakan ini berhasil apa enggak dan harus diteruskan apa enggak, kebijakannya jadi nggak sesuai sasaran. Emang datanya salahan. Bagus kan datanya bener kok. Data di ya biasa begitu bukan Indo sih, Konoha biasa begitu. Oh, bisa Konoha gitu ya. Biasa, asal Bapak senang. Ya. Itu yang bikin repot. Itu yang susah. Gue baru tahu tuh begitu. Emang baru tahu gue itu. Tapi ya. Emang nggak, tapi gue somehow nggak semua daerah begitulah. Kalau balik lagi ya, MBG itu tergantung daerah, tergantung pemerintah daerahnya lah gitu. Kayak misalnya tempat gue ya, Ci. Menurut gue tuh ya lumayan dengan lu segitu anggarannya per porsi segitu tuh kayak itu yang gue bilang, ponakan gue kan suka fotoin gitu.
itu lumayan sampai sekarang tuh masih lumayan gitu loh MBG-nya gitu. Jadi balik lagi tergantung eh, tergantung pemerintah daerahnya lagi gitu. Gue rasa nggak semuanya jelek gitu, tapi ya mungkin yang ke ke blow up itu mungkin yang jelek-jelek lah gitu. Ya balik lagi, Oh. eh, data itu dari sampel yang diambil kan harus mencakup secara keseluruhan program ini, cost yang dikeluarkan berapa, tujuan yang tercapai berapa persen. Kalau memang hasilnya nggak bagus ya harus di-cut. Mm-mm. Nah, kita berharap yang bikin datanya benar. Sebenarnya ini menurut gue terlalu buru-buru nggak sih? Maksudnya kita berbicara yang lebih apa ya? Lebih konteksnya mungkin lebih profesional gitu ya. Kayaknya menurut gua untuk program sebesar itu tuh Terlalu buru-buru. bukan bukan program sih, proyek sebesar ini tuh terlalu buru-buru gitu. Ya, Ya kan? proyeknya belum ada testing yang Trial benar-benar, error. Harusnya ya trial error. benar-benar, ya belum ada testing yang benar-benar ini ya, benar-benar kelihatan bahwa testingnya ini berhasil di at least satu scope gitu. Karena semuanya ini kan rata gitu kan. Jadi standarnya itu gak karuan gitu. Ada satu yang bagus, ada satu yang jelek, ada situ yang oke gitu. Jadi gue ngeliat sih memang masalahnya itu di situ sebenarnya. Standarisasinya nggak ada. Ya, betul. Jadi kayak dari pusat tuh kayak cuman nih duit untuk MBG kalian urus sendiri gitu. Ini Koordinasinya. nggak bisa ya koordinasinya nggak bisa begitu Koordinasi. kan. Gue bilang bukan masalah terburu-burunya, lebih kayak gini loh. Kebijakannya bagus, cuman kurang dipertimbangkan faktor karena Indonesia terlalu besar. Terus gap yang maksudnya di kota, sekolahan yang di kota besar sama yang di daerah kecil-kecil banget itu gapnya itu gede banget gitu loh. Maksudnya apa ya? Seharusnya ya nggak bisa dipukul rata karena Indonesia begitu begitu gede dan luasnya dan dia beragam gitu cara sekolahnya kemampuan sekolahnya untuk menyediakan dapur apa segala macam tuh it's very very complicated gitu. Jadinya ketika hal-hal itu nggak dipertimbangkan cuma main dipukul sama rata ya resultnya hasilnya jadi kayak berantakan. Iya, agree. Bahas katanya Betul pupuk kalau sekali. Selat Hormuz ditutup selain oil karena bisa mengancam pertanian negara kita. Kemarin tuh gue webinar sama emiten DGWG. Mm-mm. Mereka itu nggak berpengaruh iya tapi nggak sedahsyat yang dikira lah, nggak sedahsyat yang dikira gitu. Berpengaruh tapi sangat kecil. Nah, umumnya biasanya kalau model-model bisnis kayak pupuk, pestisida itu mereka tuh udah ada kalkulasinya. Jadi ada stoknya dulu karena kan barang-barang ini tuh bukan barang-barang yang cepat rusak lah istilahnya. Bahasa gampangnya tuh cepat rusak, cepat lewat masanya gitu. Jadi kayak pupuk nih. Pupuk kan lu naruh 4-5 tahun ya tetap akan apa ya? Rusaknya tuh nggak cepet lah, nggak misalkan kayak kita beli barang elektronik yang berubahnya lebih cepet. Sedangkan Lifetime-nya. pupuk tuh ya lifetime-nya lebih panjang lah. Dia nggak nggak yang apa ya? Pokoknya nggak cepat rusak. Jadi mereka tuh biasa punya spare stock yang cukup besar gitu. Berpengaruh tapi nggak terlalu besar banget. I see. Kalau program MBG di stop maka ISG langsung to the moon. Harusnya Itu iya. saat satu Harusnya trigger. iya sih. Cuman kalau di stop juga terlalu sudden ya. Kalau menurut gue cut budget kan. Di cut budget dibenerin Iya, sih sebenarnya. dibenerin. Maksudnya dibagi per daerah gitu. Daerah mana yang butuh difokusin aja dulu ke situ. Baru bertahap gitu keluar. Ya bener, tiap daerah beda-beda kok. Di daerahku kadang MBG-nya agak kurang. Ya bener, tapi nggak semua daerah juga jelek gitu MBG-nya. Ada daerah-daerah yang kebetulan kayak di kampung gua. Ponakan gue tuh sering fotoin makanan MBG-nya gitu. Dia sekolah negeri dapat MBG gitu.
menurut gue lumayan dan lumayan fresh gitu loh. Jadi balik lagi, ya balik lagi seperti yang tadi gue bilang, mungkin kelihatannya pemerintah pusat tuh ngelempar duit doang. Tok, nah lu kerja nih MBG, tiap sekolah dapat sekian sih yang ini. Tapi mereka nggak difasilitasi eh, apa ya soft skillnya apa ada SOP-nya gitu-gitu tuh nggak ada. Hulu ke hilirnya tuh nggak dibenerin dulu lah kayak gitu, ya kan? Jadi Hmm. Ya, ya begitulah. Selalu kan gitu begitulah ya. guys. Selalu begitu kan. Oke, Coach Im, jadi menurut gua Kalau kakak, Han- yes, Hanci, ini banyak pertanyaan mengenai tanya dong mengenai fundamental saham A, saham B. Gue yakin dia beli di atas nih. Baru lihat fundamental kan? ayo ngaku guys, ayo Mencari ngaku. keyakinannya dengan Mencari mulai keyakinan bertanya kan? fundamental. Baru baca laporan keuangan kan? Tahuan. Baru Kita cari gitu. tahu ini perusahaan apa ya? Sekarang bertanya balik nih. Punya sahamnya nggak? Udah beli apa belum? Kalau belum, Ayo coba, Coba, ngaku. udah beli belum jawab. Ayo Sotinya? coba ngaku. Coba udah beli belum? 17%. Nah kan, Nah, kan? ketahuan. Maksudnya gini loh guys, terlepas terlepas fundamentalnya bagus atau anything gitu ya. Kalau kita salah posisi ya salah posisi aja gitu. Ya maksudnya punyalah plan gitu loh. Maksudnya jangan sampai udah nyangkut 17%, 20% gitu kan. Terus habis itu menjustifikasi bahwa ini fundamental masih bagus gitu kan. Nanti ke depan ternyata kita kan nggak pernah tahu ya. Dua bulan lagi ternyata fundamentalnya berubah segala macam. Terus masa mau berpatokan pada itu? Nah, habis itu kepalang dalam kan. Biasa minus 30, minus 40. Ah udahlah nggak usah cut loss lah. Penting tunggu gitu kan. Itu yang terjadi gitu. Itu sih. Betul sekali. Maksud gua apa ya? Punyalah plan gitu. Maksudnya kalau kita salah posisi gitu ya, terlepas ya balik lagi misalnya contoh sesimpel tadi lah, gue kan sempat share story juga. Hari ini kan gue beli energi gitu kan, karena gue punya teori bahwa harga minyak naik dan segala macam. Ya, gue tahu gitu, mungkin fundamentalnya tidak berubah. Cuma masalahnya price action-nya ya udah break Bawah. gitu kan, Ya. udah turun, terus nggak cut gitu. Ya pasti gue cut lah gitu. Mau terlepas nanti fundamentalnya bagus atau gimana, tetap price action itu nggak bisa bohong gitu loh. Maksudnya ya udah kalau price actionnya memang jebol ya sudah. Kalau besok ternyata naik lagi, gue juga nggak pusing gitu loh. Ya udah nanti baru lihat lagi gitu. Kayak gitu sih kalau gue. Sama gini loh. Harusnya kalian ngeliat fundamental itu sebelum beli gitu kan. Iya, Biasanya benar. mau kalian ngedengar dari siapapun gitu informasi, oke, company ini lagi rame, company ini menarik, mau yang analisanya karena secara teknikal atau apa, cobalah melatih pas mau beli, at least basicnya kalian tahu ini company itu perusahaan apa. Terus dia valuasinya sekarang ada di posisi berapa. Udah naik berapa persen. Kalau memang belum naik, terus gitu ada prediksi dia ada growth gitu, LK-nya bakalan bagus, perhitungan bisnisnya lagi meningkat gitu, sektornya lagi bagus. Nah, baru kalian beli. Itu apa? Jadi belinya di posisi bawah. Nah, kalau kayak gitu kan kalian berani nge-hold karena fundamental. Jangan karena kalian sudah beli di harga yang udah naik tinggi di atas, terus abis gitu kalian baru mencari fundamental untuk ibaratnya menenangkan diri gitu, bahwa ini nggak apa-apa lah di hold gitu, fundamentalnya bagus gitu. Kan harus tahu fundamentalnya dari sebelum beli gitu. Ya. Nah, habis nyangkut, biasanya itu nyangkut sudah 15% ke atas. Nah, buka ids.co.id, cari emitennya. Biasa gitu. Ketahuan. Nah, Bumi kalau yang pegang di harga 5.000 tahun dulu mau ngelihat fundamentalnya gimana? mau terus makanya itu poin gua itu gitu loh. Maksud gua ya balik lagi kan. Maksudnya kita kan dikasih sebuah emiten
itu kan berdasarkan apa yang kita lihat hari ini kan, fundamentalnya hari ini seperti apa. Tapi balik lagi, siapa yang bisa memprediksi 2-3 bulan lagi, 4 bulan lagi, 5 bulan lagi, nggak ada gitu. Jadi ya mesti apa ya mesti at least tahu lah gitu. Maksudnya ini emiten apa segala macam dan kenapa kita tertarik untuk beli dan lihat juga gitu posisi kita belinya itu di mana gitu. Itu sih yang paling penting. Tapi dia menarik sih buat kita sama-sama belajar ya. Dia bilang gini, aku ikutin Broksum pas beli Sochi karena YU juga nyangkut 70M. Nah, Oke. kalian gini, kamu menganalisa YU-nya nyangkut 70M itu dari rentan waktu berapa lama? Ya kan? Atau bisa juga dia beli pakai YU, bisa aja dikeluarnya nggak pakai YU. Bisa juga dia udah jualan kan? Bisa juga. Pakai broker Atau lain, ya kan? Atau dia juga udah mungkin akumulasi dari harganya dari di bawah banget atau dari IPO punya barang dari berapa kan kita nggak tahu. Jadi belum atau tentu dia nyangkut sebesar 70M itu. Jadi dan kedua, kalau memang analisanya cuman itu, analisanya cuman base-nya beli karena ngikutin Broksum, karena ngikutin YU, ya stick to that, ya kan? atau ternyata Tapi si kalau YU nah, ternyata si YU yang beli 70M itu ternyata punya dana 700M. Kan nggak ada yang nah, tahu. Nah, baru kan dia cicilan baru cicil pertama. pertama dari 100 gitu kan. Kan dia tahu gitu. Iya, Jadi itu jadi nggak bisa ngomong gitu. menurut gue beli dengan reason itu terlalu high risk, terlalu risky lah. Karena ya itu analisanya cuma based on satu poin gitu, alasan membelinya karena YU punya dan nyangkut di 70M ya kan. Kalau YU-nya udah keluar 50M pakai broker lain gimana? Ya sama kayak itu kan, sama kayak waktu sahamnya Pak PP jatuh, Pak PP beli kan, gitu kan. Tapi ya ketika Pak PP beli, Pak PP bisa average down 10.000 kali, kalian cuma sekali doang. Kan Iya. nggak Om Bener PP belinya lagi. berapa? Itulah Om PP misalnya waktu itu beli 10M. Lah duitnya dia ada ribuan ratusan T gitu. Dia Iya. beli segitu kan kecil banget gitu. Dia bisa beli sekali Iya. habis itu sahamnya tidur 2-3 tahun dia nggak masalah. Ya, Lah kalau kita Mike, kan besok ya, pengennya cuan. ya. Dan sama the point is kadang misalnya ya kasusnya saat ini itu kan marketnya retail on retail gitu kan. Ya teman-teman harus tahu juga gitu. Maksudnya ya semakin kalian ngasih mereka harga murah ya mereka akan diem-diem aja kan. Ngapain gue beli sekarang? Mending beli nanti aja tunggu turun kan. Kan gitu sebenarnya. Itu kan yang harus kalian pikirin. Gitu. Hati-hati. Tuh. Hati-hati sama analisa broker summary lah. Menurut gue banyak yang sekarang kayak gitu sih. Maksudnya Iya banyak banget orang ngetren ikut. Oh, gue ikut broker ini, nggak bisa iya. guys. Masalahnya yaitu sesimpel bisa mindahin barang gitu. Dan mindahin barang itu nggak kedetek loh. Misalnya gue beli pakai YU, terus gue jual pakai KZ. Iya. Bisa. Orang akan berpikir, ya gue beli pakai YU. Tapi orang nggak tahu kalau gue udah pindahin barang gue yang dari YU ke KZ gitu. Iya. Itu yang nggak tahu. Nah, gitu guys. Jadi ya jangan berpatokan pada itulah. Sama banyak orang yang salah juga berpatokan pada average beli. Iya. Kan orang Ya, banyak betul. yang bilang kan, ini average belinya si YU di segini nih. Kalau gue dapat di bawahnya murah dong, ya kan? Iya benar. Kalau misalnya YU-nya nanti nggak pas minus 50%, dia hantem semua 700M, nah average-nya di bawah jadinya, kan gitu. Gitu loh, guys. Mesti paham gitu loh. Gitu ya. Bener. Yes. Nih, ada yang mau minta dibahas tentang logo bumi yang baru nih. Ini kuping gajah. Kuping gajah. Oh, baca lagi. Lu tau gak, Ci? Makanan Tahu ya. kuping gajah. Sama ada yang bilang logo Bisnet. Logo Bisnet. Internet Bisnet. Mau bisnis parah. internet ya? Iya, mau bisnis internet ya. Kalau gue sih lebih ya tadi gue sempat jelasin ya di Discord kita ya. Maksudnya gue melihat ketika satu perusahaan itu melakukan perubahan logo itu aimingnya itu ya rebranding gitu, ngeganti make upin wajah gitu dengan make up style yang
berbeda gitu. Either itu terbiasanya karena ada partner investor baru yang masuk gitu, sehingga dia bikin ada rebranding, ada face baru yang masuk, jadi ngerubah logo. Dan maksudnya ini perubahan logonya ini ada unsur feng shui-nya lah gitu kan. Terus kalau kalian melihat ada pattern yang sama di Dewa itu kan juga tahun kemarin ya kalau nggak salah, dia juga berubah logo barunya Dharma Henwa kan, si Dewa. Matahari terbit. Ya, matahari terbit. Setelah itu memang feng shui-nya jadi bagus gitu. Ya, jadi ya mungkin gue nggak tahu gitu apakah ini Emin yang berusaha dirubah gitu kan, karena dengan adanya masuk nama Salim gitu, jadi berusaha mau merubah image yang dulunya stick to Bakri only gitu, image-nya, face-nya tuh Bakri gitu, bumi, dan sekarang karena ada Salim mau ada perubahan rebranding yang baru sehingga ngeganti logo segala macam. Gue rasa ya kalau dari sisi company biasanya kan kayak gitu ya. Jadi ada rebranding baru yang mau targetnya gitu. Jadi makanya ganti logo gitu. Oke. Oh, gue bukan ahli feng shui gitu. Siapa yang ada hoki? Koci, gimana menurut kalian tentang harga plastik yang naik hampir sampai 50% di pasaran setelah ada Sebentar. Sorry. Gua mau update sedikit. Ini Iran Supreme Leader yang baru, yang anaknya si siapa company. Itu bilang bahwa Strait of Hormuz should stay closed. Nah, itu dia. Gue sejak Trump menjabat itu, gue merasa kayak tiap weekend gue tuh dukser. Weekend nggak pernah tenang. Sabtu Minggu kayaknya susah banget. Kalau udah Jumat nih, udah mulai mikir nih, ada gebrakan apa lagi nih Sabtu Minggu. Wah, US oil-nya langsung 6% loh. Ya, ini baru. Wah, nah, berarti salah lu cut loss energi, jangan besok naik, Vin. Ya, makanya. Ya gimana orang jebol support bagaimana? Tapi harus disiplin. Anyway, tadi gue menambah dikit sebelum gue lupa. Jadi ini guys, once ketika kalian cut loss di satu saham karena plan keluar, bukan berarti perusahaan itu udah jelek, enggak. Itu sebatas hanya kalian memitigasi resiko. Kalian masih bisa masuk lagi gitu loh. Jadi lu cut loss sekarang, ya bukan berarti sahamnya udah jelek gitu loh. Betul sekali. Yang penting kita tahu plannya itu seperti apa dan sizing kita itu seperti apa waktu masuk itu. Ya, betul. Jadi Donald Trump ini baru nge-tweet juga, United States itu largest oil producer in the world. Jadi kalau oil price go up, we make a lot of money. Kan? Aduh, sampah nih nyangkut di 15.000. Astaga deh. Sorry, bukan maksud ketawain sih, turut prihatin gitu ya. Gue tahu ya suffering lah nyangkut duit itu nggak enak banget. Tapi ya ini Pani lagi strong downtrend. Kalau dia jebol 7.700-nya ya next bottomnya dasarnya di mana belum kelihatan. Yap. Jadi maksudnya jadi beli di 15.000 itu harusnya dengan beli di harga yang lumayan di atas harusnya punya stop loss yang sangat-sangat ketat. Dia breakdown 13.000 itu harusnya udah out. Jadi beli 15.000, break 13.000 sudah harus keluar. Kalau sekarang baru mau keluar juga ya udah di bottom di dekat support kuatnya 7.700. Nah, mau cut juga udah nanggung kalau dia mantul, kalau nggak di-cut juga kalau dia jebol 7.700-nya ya dia ambrol lagi terus ke bawah. Betul sekali. Ya, harus belajar menerima realita lah. Mau sepahit apa ya, karena market won't be nice to us. Waduh, dolar indeksnya naik lagi, astaga deh. Nah, berarti 17.000 lagi. Besok kita nyanyi lagi aja lah. Nyanyi lagi besok. Lagi, gila.
Bisa kita ngomongin DVD apa nyanyi lagi aja. Jadi Nostalgia zaman sekolah. jadi besok kita mungkin ngomongin saham dividen kali ya, dividen. Turun banget ya. Koci ada pakai Neo BDM atau ada Pakai. aplikasi lain yang dipakai buat screening? Pakai Gua Neo pakai. BDM? Pakai. Neo BDM pakai, terus pakai tradersaham.com pakai. Sekarang banyak kok aplikasinya. Kayak kemarin yang gua share itu kan. Gue pakai aplikasi Phone a Friend, Call Handy, Call Afi. Nah, Itu gua bagus tuh. biasa juga begitu sih. Waduh, sakit gigi dah. US oil-nya mau 100 lagi. Koci, gimana cara tahu BSJP akurat? Nggak ada yang tahu. Dan gue bukan tipe ke penganut BSJP sih. Iya, kita juga bukan sih. Kita BPJS sih pakainya. Kita bayar lagi. Karena Oke lah. beli sampai jual pagi sifatnya ya jatuhnya beneran lebih ke judi sih. Karena ya kalian nebak besok paginya naik dulu gitu. Oke lah. Kita sudahi. Jadi besok ya buat teman-teman yang ini ya, buat teman-teman yang masih mau mencoba trading, banyaklah berdoa kawanku besok. Karena si Khamenei katanya mau masih nutup Selat Hormuz, jadi banyak-banyaklah berdoa, gitu ya. Karena US oil-nya naik, dolar indeksnya naik, ya begitulah guys. Rupiahnya rungkat lagi. Rupiahnya rungkat. MBG lagi. Besok kita bahas MBG lagi. Besok kita bahas MBG yang inilah, yang fenomenal di berbagai kota lainnya gitu kan. Nanti kita cari infonya. Terakhir kita ngebahas apa ya di podcast kita terakhir? Itu soal market kan, Ci? Soal kondisi global. Jangan lupa ditonton podcast di Nafka Podium. Terus disclaimer on, semua pembahasan kita malam ini sifatnya diskusi pribadi. Bentar. Jadi minggu ini minggu terakhir dong? Iya. Iya, betul. Iya dong. Iya, betul. Minggu ini minggu terakhir kita live. Tanggal 26 lagi kita live kali ya. Minggu terakhir kita minggu live-nya masih minggu sekali doang. Ya, kan minggu depan kan libur. Oh iya. Iya, lebaran. Kapan ya ada influencer yang review MBG tiap daerah? Kayaknya seru tuh. Oh, menarik sih. Mungkin saya yang jadi Surabaya. MBG Hunter. Cinovi review yang Taiwan punya. MBG Hunter. MBG Hunter. Menarik juga tuh idenya. Serius ya? Hunter ya. MBG Hunter tuh jadi influencer guys, lumayan. Influencer MBG gitu ya, review menu MBG review daerah menu sini, aja. daerah sini. Bener. Ya. Daripada review saham guys, mau ngapain lagi? Gua rasa sih balik lagi tergantung ada yang sponsorin. Kalau ada yang sponsorin pasti banyak yang mau. Kalau nggak ada kayak pada. Kayaknya seiring dengan ini ya, dengan ini kan harga minyak naik lagi gitu ya. Kayaknya porto kita bakal cash 100% deh. Karena kena stop loss semua kan. Iya. Mau nggak mau di stop loss. Cashnya naik. Oke guys. Selamat libur buat yang teman-teman muslim. Selamat menyambut hari raya lebaran. 3 sebentar lagi. Sedikit lagi. Sedikit lagi. So kita ketemu lagi setelah lebaran. Ya. Oke. Dadah. Semuanya dadah. Selamat liburan. Dadah. Selamat liburan. Dadah.